Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini dari kelompok 1 akan menjelaskan atau mempresentasikan materi etnomatematika kami, yaitu aplikasi refleksi di kawasan Percandían Candi Muara Jambi. Sebelumnya, kami akan memperkenalkan anggota dari kelompok kami. Yang pertama adalah Anggi Norma Apriola. Yang kedua, Puput Putriani. Dan yang ketiga, Rita Suryanti. Nah, selanjutnya ini adalah foto kami saat berada di Percandían Candi Muara Jambi, yaitu pada Candi Gumpung, saat kami melakukan penelitian atau survei lapangan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai latar belakang. Yang pertama adalah matematika merupakan suatu bentuk budaya. Matematika dan budaya adalah suatu yang tidak dapat dihindari dalam kehidupan sehari-hari, karena budaya merupakan kesatuan yang utuh dan menyeluruh serta berlaku dalam suatu masyarakat. Menurut Bishop pada 1994 menyatakan bahwa matematika merupakan suatu bentuk budaya. Matematika sebagai bentuk budaya sesungguhnya telah terintegrasi dalam seluruh aspek kehidupan masyarakat. Nah, yang kedua adalah etnomatematika merupakan matematika dalam budaya. Menurut Asri Wahyuni dan kawan-kawan pada 2013 menyatakan bahwa salah satu yang menjembatani antara budaya dan pendidikan matematika adalah etnomatematika. Nah, di sini secara singkat pengertian dari etnomatematika adalah matematika dalam budaya. Etnomatematika terdiri atas dua kata, yaitu etno atau etnis atau budaya dan matematika. Itu berarti bahwa etnomatematika merupakan matematika dalam budaya. Nah, selanjutnya di sini adalah objek etnomatematika merupakan objek budaya yang mengandung konsep matematika pada suatu masyarakat tertentu. Sebagaimana pendapat Bishop, maka objek matematika digunakan untuk kegiatan matematika seperti aktivitas menghitung, penentuan lokasi, mengukur, mendesain, bermain, dan menjelaskan. Objek-objek matematika tersebut dapat berupa permainan tradisional, kerajinan tradisional, artefak, dan aktivitas tindakan yang berwujud kebudayaan. Nah, yang selanjutnya adalah salah satu artefak berupa bangunan bersejarah yang ada di Jambi adalah Candi Muara Jambi. Nah, ini adalah salah satu etnomatematika yang kami angkat. Selanjutnya dari latar belakang ini, maka kami mengambil penelitian yaitu etnomatematika, aplikasi refleksi di kawasan Percandían Candi Muara Jambi. Nah, selanjutnya adalah rumusan masalah. Rumusan masalah dari penelitian kami ini adalah bagaimana etnomatematika pada materi refleksi di kawasan Percandían Candi Muara Jambi. Nah, selanjutnya adalah tujuan penelitian. Dari rumusan masalah, maka kami dapat mengambil tujuan penelitian. Yang pertama adalah untuk mengetahui etnomatematika pada materi transformasi geometri di kawasan Percandían Candi Muara Jambi. Nah, selanjutnya yaitu di sini ada manfaat penulisan. Manfaat penulisan di sini yang pertama adalah manfaat secara teoritis. Secara teoritis, penelitian ini bermanfaat untuk mengembangkan keilmuan dalam bidang pendidikan dan kebudayaan, khususnya bidang matematika. Selain itu, dapat dijadikan sebagai acuan dalam pembelajaran matematika kontekstual yang berbasis kebudayaan. Nah, yang kedua yaitu manfaat praktis. Di sini manfaat praktis ada dua, yaitu yang pertama bagi peneliti, yang kedua bagi pendidik. Yang pertama bagi peneliti adalah dapat memperluas dan menambah pengalaman, serta pengetahuan yang menjadi bakal untuk calon pendidik yang profesional dan untuk memperbaiki pembelajaran pada masa yang akan datang. Nah, selanjutnya bagi pendidik yaitu dapat dijadikan masukan para guru di sekolah menengah sebagai alternatif pada proses pembelajaran yang digunakan selama ini, sehingga dapat meningkatkan hasil belajar yang lebih baik lagi gitu. Dan kita tuh bisa belajar sesuai dengan daerah kita masing-masing. Nah, baiklah itu saja yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baiklah, saya akan menjelaskan mengenai pengertian dan prinsip-prinsip dari etnomatematika. Hardiati mengatakan matematika dan budaya adalah sesuatu yang tidak bisa dihindari dalam kehidupan sehari-hari, karena budaya merupakan kesatuan yang utuh dan menyeluruh,
berlaku dalam suatu masyarakat, sedangkan matematika merupakan pengetahuan yang digunakan manusia dalam menyelesaikan masalah sehari-hari. Membuat jembatan antara budaya dan matematika adalah langkah penting untuk mengenali berbagai cara berpikir yang dapat menyebabkan berbagai bentuk matematika. Inilah bidang yang disebut etnomatematika. Hal ini dapat diartikan bahwa berbagai konsep matematika dapat digali dan ditemukan dalam budaya, sehingga dapat memperjelas bahwa matematika dan budaya saling berkaitan. Matematika dapat lahir dari budaya, matematika dapat digali dalam budaya, sehingga dapat dimanfaatkan sebagai salah satu sumber belajar matematika konkret dan ada di sekitar peserta didik. Menurut Rosa, pada tahun 2011, etnomatematika dapat dianggap sebagai studi tentang ide-ide matematika yang ditemukan dalam budaya apapun. Etnomatematika mempelajari aspek budaya matematika, konsep matematika yang disajikan terkait pengalaman budaya dan harian peserta didik. Dengan demikian, dapat meningkatkan kemampuan mereka untuk menguraikan hubungan yang berarti dan memperdalam pemahaman mereka tentang matematika. Menurut Hardiati, pada tahun 2017, objek matematika merupakan objek budaya yang mengandung konsep matematika pada suatu masyarakat tertentu. Maka, objek matematika digunakan untuk kegiatan matematika seperti aktivitas menghitung, penentuan lokasi, mengukur, mendesain, bermain, dan menjelaskan objek. Objek matematika tersebut dapat berupa permainan tradisional, kerajinan tradisional, artefak, dan aktivitas yang berwujud kebudayaan. Nah, selanjutnya mengenai prinsip-prinsip etnomatematika. De Ambrosio pada tahun 2016 mengatakan 6 prinsip berikut berhasil digunakan dalam pengembangan kegiatan pembelajaran matematika dari unsur budaya peserta didik, yaitu 1. Kognitif. Prinsip ini menyangkut ide-ide matematika dapat dipahami sebagai fenomena sosial dan budaya. 2. Konseptual. Konsep matematika digunakan untuk kehidupan sehari-hari. 3. Pendidikan. Etnomatematika memberikan penguatan akademik ketika peserta didik memahami ide, prosedur, dan praktik matematika yang ada dalam kehidupan sehari-hari mereka. Sebagai contoh, hasil penelitian Adriani pada tahun 2017 terdapat konsep perbandingan, kekongruenan, luas bidang datar, dan transformasi dalam proses membatik masyarakat Jambi Kota Seberang. 4. Epistemologis. Prinsip ini berkaitan dengan sistem pengetahuan yang dikembangkan, di mana sebuah kebiasaan dikembangkan menjadi sebuah penemuan dan teori. Yang kelima, historis. Penting untuk mempelajari hubungan antara sejarah matematika dan realitas peserta didik. Peserta didik dapat memahami evolusi dan kontribusi yang dibuat oleh orang lain untuk mengembangkan pengetahuan matematika yang sedang berlangsung. Yang terakhir, yang keenam, yaitu politik. Prinsip ini bertujuan untuk mengenali dan menghormati sejarah, tradisi, dan pemikiran matematika yang dikembangkan oleh anggota kelompok budaya yang berbeda. Saling menghormati terhadap budaya lain memperkuat keutuhan dalam dinamika budaya. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai bab 3, yaitu hasil dan pembahasan aplikasi refleksi di kawasan percandaian di Muaro Jambi. Hasil dari observasi kami yaitu berupa kawasan percandaian di Candi Muaro Jambi yang merupakan artefak sekaligus mengandung nilai-nilai matematis serta berupa konsep-konsep transformasi geometri. Apabila kawasan percandaian di Muaro Jambi ini kita cermati dengan baik, maka kita akan menemukan adanya konsep-konsep transformasi geometri. Salah satunya yang kami temukan yaitu transformasi geometri yang bagian refleksi terhadap sumbu X dan refleksi terhadap sumbu Y. Secara tidak langsung, maka kawasan percandaian di Muaro Jambi ini mengandung nilai-nilai matematis. Baiklah, yang pertama yaitu konsep refleksi terhadap sumbu Y pada Candi Bungkul yang bisa dilihat gambarnya di samping.
Nah, Candi Gumpung ini merupakan salah satu kompleks yang memiliki bangunan yang sangat luas dan besar yang berada di kawasan Cagar Budaya Muaro Jambi. Berikut ini adalah gambar Candi Gumpung, yang mana tata ruang kompleks Candi Gumpung terbagi atas beberapa ruang yang masing-masing berpagar bata dan dilengkapi pintu masuk. Kini, pagar dan pintu masuk hanya tersisa di bagian bawah. Setelah kalian memperhatikan gambar Candi Gumpung, jika kita perhatikan lebih jelas lagi pada bagian dinding Candi Gumpung itu, maka kita akan mendapatkan bahwa dinding Candi Gumpung itu merupakan hasil refleksi terhadap Sumbuye. Ini adalah hasil pencerminan Candi Gumpung. Setelah kalian melihat gambar dinding Candi Gumpung yang telah diberi koordinat kartesius, itu merupakan gambar semi konkret dari transformasi geometri refleksi, sehingga ditemukan konsep transformasi geometri refleksi yang digambarkan sebagai berikut. Sehingga dari sesuatu yang konkret menjadi semi konkret barulah ditemukan konsep transformasi geometri refleksi, di mana dapat disimpulkan bahwa refleksi merupakan suatu pencerminan yang menghasilkan bayangan dengan memindahkan setiap titik-titik pada suatu bidang dengan jarak antara bayangan dengan benda asli kecermin sama, serta bentuk dan ukurannya juga sama. Selain Candi Gumpung yang merupakan konsep refleksi terhadap Sumbuye, juga terdapat pada candi yang lain yang berada di kompleks percandian di Muaro Jambi, antara lain yaitu Candi Tinggi dan Candi Astano. Ini adalah bagian tampak depan Candi Tinggi, yang mana Candi Tinggi adalah salah satu bangunan candi yang terdapat di kawasan kompleks percandian Muaro Jambi, yang terdiri dari 1 bangunan induk, 6 bangunan pendukung, dan pagar di sekeliling kompleks Candi Tinggi. Jika diperhatikan, dinding Candi Tinggi merupakan hasil refleksi terhadap Sumbuye. Untuk lebih jelasnya, ini merupakan hasil pencerminan Candi Tinggi yang telah diberikan koordinat kartesius, sehingga dapat ditemukan konsep matematis refleksi terhadap Sumbuye sebagai berikut. Sehingga dari sesuatu yang konkret menjadi semi konkret barulah ditemukan konsep transformasi geometri refleksi, di mana dapat disimpulkan bahwa refleksi merupakan suatu pencerminan yang menghasilkan bayangan dengan memindahkan setiap titik-titik pada suatu bidang dengan jarak antara bayangan dengan benda asli kecermin sama, serta bentuk dan ukurannya juga sama. Dan begitu juga untuk yang bagian Candi Astano yang mengenai konsep refleksi terhadap Sumbuye. Ini adalah gambar dari Candi Astano. Candi Astano terletak 1250 meter ke arah timur laut dari Candi Tinggi. Nah, untuk nama Astano ini menamai candi ini dalam situs terdapat beberapa buah makam yang menurut legenda setempat dipercaya sebagai makam raja-raja. Jika diperhatikan, dinding Candi Astano merupakan hasil refleksi terhadap Sumbuye. Ini adalah hasil refleksi terhadap Sumbuye pada Candi Astano yang telah diberikan koordinat kartesius, sehingga dapat ditemukan konsep matematis refleksi terhadap Sumbuye sebagai berikut. Sehingga dari sesuatu yang konkret menjadi semi konkret barulah ditemukan konsep transformasi geometri refleksi, di mana dapat disimpulkan bahwa refleksi merupakan suatu pencerminan yang menghasilkan bayangan dengan memindahkan setiap titik-titik pada suatu bidang dengan jarak antara bayangan dengan benda asli kecermin sama, serta bentuk dan ukurannya juga sama. Ini juga merupakan salah satu refleksi terhadap Sumbuye yang merupakan stupa pada Candi Tinggi. Nah, untuk yang berikut ini adalah konsep refleksi terhadap Sumbuek pada Candi Tinggi. Ini adalah gambar dari dinding Candi Tinggi. Jika diperhatikan, maka dinding Candi Tinggi merupakan refleksi terhadap Sumbuek.
dapat ditemukan konsep matematis refleksi terhadap sumbu X. Secara matematis refleksi terhadap sumbu X. Sehingga dari sesuatu yang konkret menjadi semi konkret barulah ditemukan konsep transformasi geometri refleksi, di mana dapat disimpulkan bahwa refleksi merupakan suatu pencerminan yang menghasilkan bayangan dengan memindahkan setiap titik-titik pada suatu bidang dengan jarak antara bayangan dengan benda asli kecermin sama, serta bentuk dan ukurannya juga sama. Nah, kesimpulan dari pembelajaran ini ialah matematika dan budaya adalah dua hal yang sangat berkaitan. Matematika dalam budaya dikenal dengan istilah etnomatematika. Kita dapat menemukan konsep matematika pada suatu budaya tertentu, salah satunya Candi Muaro Jambi. Pada kawasan ini dapat ditemukan konsep transformasi geometri, salah satunya yaitu refleksi terhadap sumbu X dan refleksi terhadap sumbu Y. Refleksi ini dapat ditemukan pada Candi Gumpung, Candi Tinggi, Candi Astano, dan Stupa yang terdapat di Candi Tinggi, sehingga guru dapat memanfaatkan refleksi pada Candi Muaro Jambi sebagai sumber belajar matematika yang bersifat konkret. Objek etnomatematika yang ada di sekitar kita dapat dimanfaatkan untuk melaksanakan pembelajaran yang inovatif. Terima kasih dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.